Daniels Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Ardianto 02 TV. Kali ini kami berbagi informasi tentang pentingnya memahami perbedaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita lanjut, jangan di-skip dan tonton sampai selesai ya. Nah, yuk langsung saja cari tahu informasi tersebut. 5 perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah 2 lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman. Berikut perbedaan MA dan MK. Perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Hal ini tertuang dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Meski kerap dianggap sama, faktanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu berbeda. Untuk merangkumnya berikut 5 perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 1. Perbedaan wewenang berdasarkan pasal 24 Ampere ayat 1 UUD 1945. Wewenang Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu berdasarkan pasal 24 ayat dalam kurung 2 UUD 1945 wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 4 hal berikut. 1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1943. Memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Perbedaan tugas selain kewenangan. Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah tugas. Mahkamah Agung memiliki peran khusus untuk memeriksa dan memutuskan beberapa hal, seperti permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berhak menguji dan memutuskan sejumlah hal sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan apabila ada usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dari DPR, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan usulan DPR tersebut. Lanjut yang ketiga, perbedaan pencalonan dan jumlah hakim. Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah perihal pencalonan dan jumlah hakim. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 hakim konstitusi. Dari ke-9 hakim tersebut, 3 orang hakim diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang lainnya diajukan Presiden. Sementara itu, hakim agung dalam Mahkamah Agung terdiri, dalam kurung paling banyak, atas 60 orang. Sebelum diangkat menjadi hakim agung, calon hakim akan diusulkan oleh Komisi Yudisial. Tugas Komisi Yudisial berdasarkan pasal 14 UU 220/2004 adalah melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberi persetujuan dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. 4. Perbedaan cabang kekuasaan kehakiman. Wewenang Mahkamah Konstitusi tidak didistribusikan kepada lembaga lain karena tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman. Hanya ada 1 Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di Jakarta. Sementara itu Mahkamah Agung membawahi badan peradilan yang berada dalam beberapa lingkungan, antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, yang terakhir 5. Perbedaan sifat putusan. Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah sifat putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final atau langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dari putusan tersebut mencakup kekuatan hukum yang mengikat dalam kurung final dan binding. Kemudian, sifat putusan Mahkamah Agung juga bersifat final. Akan tetapi dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan gerasi.
Nah, itulah ada 5 perbedaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang harus kalian ketahui. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya dan terima kasih.